Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan sekalian, juga para remaja dimanapun berada, ada satu kisah yang cukup menarik yang bisa kita simak ketika ada seorang gadis yang dia kecewa dilahirkan oleh ibu dan bapaknya dalam kondisi yang serba kekurangan, dan itu langsung dicerminkan dalam sikap dan tingkah lakunya. Sangat-sangat tidak menghargai orang tuanya, bahkan terkesan menghina, bahkan juga menyesal kenapa dia dilahirkan oleh orang tuanya yang dalam keadaan miskin, hina, yang kerjanya cuma sebagai penyapu jalanan, tukang sapu jalanan. Dia kecewa. Bahkan kekecewaan itu semakin bertambah ketika ada beberapa orang laki-laki kaya, laki-laki yang sangat diidam-idamkan olehnya, merencanakan untuk melamarnya, untuk menjadikan dia istri. Wah, dia senangnya luar biasa. Karena begitu senangnya dan ambisinya nggak boleh gagal, dengan naibnya dia menafikan keberadaan orang tuanya. Lalu dia minta kepada orang tuanya untuk tidak mengakui kalau dia anaknya bapaknya itu, anak bapak dan ibunya. Kenapa? Karena takut nanti calonnya, calon suaminya atau calon mertuanya nggak suka dengan keadaan kedua orang tuanya itu. Lalu dia berbohong, kemudian dia mencari orang tua palsu, yang dianggapnya kaya, sehingga bisa dia manfaatkan untuk dia nge-branding bahwa dia memang dari keturunan orang kaya. Tapi pepatah mengatakan, apapun yang disembunyikan pasti ketahuan. Begitu ketahuan, maka si wanita ini lebih kecewa lagi kepada orang tuanya. Sangat kecewa. Lalu dia menyatakan bahwa kegagalan demi kegagalan jodohnya itu dikarenakan orang tuanya. Betapa sedih, betapa terluka hati orang tua ini. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, sekilas si anak perempuan ini merasa orang tuanya sebagai penghambat, orang tuanya sebagai penyebab kegagalan jodohnya. Lalu dia marah besar dengan orang tuanya, lalu meninggalkan rumah. Tapi apa yang terjadi di luar sana? Dia tidak menemukan apa-apa. Sia-sia. Akhirnya dia memutuskan, memang dia harus kembali kepada orang tuanya, kembali ke rumah. Dia menyadari bahwa selama ini pikirannya, kemudian sikapnya itu
salah besar. Lalu kemudian dia memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Betapa bahagianya hati orang tua ini melihat anaknya kembali. Menangis haru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia memperhatikan orang tuanya yang sebagai penyapu jalan, diperhatikan. Sampai-sampai satu ketika si orang tua ini kagetnya luar biasa ketika anak perempuan mendatangi tempat dia bekerja di got-got, di tempat yang kotor, dengan membawa makan siang. Lalu secara tidak sadar, secara spontan, anak ini menyuapkan makanan itu sesendok demi sesendok untuk bapaknya yang berkeringat karena usai menyapu jalanan. Hadirin sekalian, apa yang dilakukan oleh si anak gadis ini kepada bapaknya ini sangat luar biasa. Luar biasa, satu pemandangan yang sangat mengharukan. Dari durhaka, dari tidak menghargai dan menghormati orang tuanya, lalu kemudian dia sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Sampai orang tuanya itu bertanya kepada anak itu, apakah engkau tidak malu datang ke sini, kemudian memberikan makan bapak, bahkan menyuapin? Kata si anak, tidak pak, tidak, karena bapak selaku orang tua saya wajib diperlakukan oleh saya dengan cara-cara yang sebaik ini. Hadirin sekalian, apa yang dilakukan ini ternyata ya secara tidak sadar dilihat oleh calon suaminya yang dulu menolak yang dia akan menikahi dia, lalu dia tolak. Kenapa? Karena dia merasa dibohongi. Dan si calon suami ini lebih marah lagi ketika dia mengetahui bahwa anak perempuan itu tidak mengakui orang tuanya. Tapi sekarang berbeda. Si anak perempuan itu sudah dekat kepada orang tuanya dan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Dan ini ternyata dari lubuk hati yang sangat mendalam menarik simpati ya calon suaminya itu, mantan calon suaminya itu. Lalu disaksikan juga oleh ibu si anak ini, calon mertuanya. Si ibu pun itu yang tadinya antipati, kemudian kembali muncul simpati yang luar biasa. Lalu si ibu itu menyatakan kepada anak laki-lakinya, kalau engkau masih ada rasa cinta, kalau engkau masih menginginkan dia sebagai istrimu, nikahilah. Ibu akan mendukung. Ya, ibu akan mendukung. Ibu akan menyetujui. Karena ternyata anak itu bisa kembali dan menjadi orang yang baik. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kondisi orang tua yang kurang beruntung, dengan keadaannya seadanya, ya nggak punya apa-apa, nggak punya fasilitas apa-apa. Betapa banyak anak-anak di luar sana yang kecewa dengan kondisi orang tuanya. Dia menjauh karena dianggapnya keadaan orang tua yang miskin, nggak punya apa-apa, bahkan jadi tukang sapu jalanan misalkan, atau pekerjaan lain yang rendah, dianggapnya menghambat apa yang menjadi keinginannya. Ternyata itu salah dan keliru. Karena kenyataan yang terjadi, justru si anak perempuan itu ketika dia mendekati orang tua apa adanya dengan penuh keikhlasan, lalu ternyata dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dia bisa menikah dengan laki-laki yang memang sangat dicintai. Lalu dia juga bisa mengambil hati calon mertuanya yang tadinya antipati kepada dirinya, tapi justru sekarang menjadi senang dan cinta kepadanya. Karena apa? Karena dia menghormati, menjaga, memperhatikan orang tuanya. Oleh karena itulah
Allah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya wa'budullah wala tusriku bi syai'ah, dan sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Lalu kemudian Allah berpesan kepada kita semua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Itu pesan Allah setelah Allah mengingatkan jangan kamu menyekutukan aku, kata Allah, dengan apapun juga. Lalu setelah itu Allah berpesan, luar biasa, bagaimana kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Apapun keadaannya, sebodoh apapun orang tua kamu, sekumal apapun orang tuamu. Karena disitulah ada pintu-pintu keberkahan. Baik ketika si anak itu berada di alam dunia, terlebih lagi ketika nanti berada di alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.